Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, akhir-akhir ini kita dibombardir oleh terungkapnya beberapa, publik menyebutnya itu mega skandal ya. Mega skandal ini karena terkait dengan tata kelola pemerintahan maupun penegakan hukum di tanah air yang kita cintai ini. Nah, ini banyak orang yang mengatakan bahwa terungkapnya setidaknya tiga persoalan besar yang akhirnya terungkap kepada publik itu dengan cara yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Jadi ya banyak orang mengatakan bahwa ini adalah kehendak alam semesta atau kehendak Tuhan yang Maha Kuasa yang begitu menyayangi kepada bangsa Indonesia yang sebenarnya memiliki begitu banyak sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat dan punya potensi untuk menjadi bangsa yang maju, besar dan sejahtera, tetapi akhirnya oleh waktu itu belum tercapai cita-cita besar para pendiri republik ini. Apa tiga skandal itu? Pertama, skandal tentu saja skandal para aparat penegak hukum yang terkait dengan kasus Sambo. Ya, kawan baik udah mengikuti semua prosesnya. Yang kemudian terungkaplah betapa kita semua masyarakat itu amat sangat prihatin dengan perilaku orang-orang yang terlibat tersebut. Kemudian yang kedua, skandal narkoba yang kemudian juga melibatkan seorang oknum polisi berpangkat irjen ya, yang kalau ikuti kita dari waktu ke waktu di pengadilan itu akhirnya kita terbelalak bahwa sedemikian canggih dan lihainya serta berani maupun nekat melakukan itu semua. Dan yang terakhir adalah skandal para pejabat di jajaran Kementerian Keuangan ya, yang pada awalnya terbongkar dengan peristiwa penganiayaan anak-anak muda. Nah, yang akhirnya kemudian merembet hingga kemudian terungkap ada transaksi mencurigakan senilai 300 triliun ya. Bahkan belakangan terbukti oknum pejabat tersebut menyimpan uang dalam bentuk safe deposit box itu puluhan miliar. Nah, kita ingin menghikmati ya, mencermati apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Gitu. Nah, kalau kita lihat misalkan kita mulai dari skandal atau beberapa kalangan menyebutnya mega skandal yang melibatkan transaksi 300 triliun tersebut di Kementerian Keuangan katanya. Kalau kita dari sisi pengawasan dan dari sisi audit ya, yang pertama, kenapa itu memprihatinkan? Karena di setiap kementerian itu ada lembaga pengawasan yang disebut dengan Inspektorat Jenderal ya. Itu di hampir semua, di semua kementerian itu ada disebut sebagai Itjen ya, Inspektorat Jenderal yang diketuai biasanya atau pemimpinnya itu namanya Irjen ya. Nah, itu biasanya yang mengawasi semua hal yang terkait dengan berbagai hal menyangkut apapun di kementerian tersebut, karena ia mengawasi dan melakukan investigasi, pengumpulan data, kemudian juga menemukan. Nah, itu seharusnya ya sedari awal dan sedari dini itu bisa dilakukan pencegahan ya. Jadi struktur kenegaraan kita itu sudah menyediakan instrumen bernama Inspektorat Jenderal itu di kementerian. Ya, kemudian itu juga diawasi di samping oleh atasannya masing-masing,
juga ada lembaga di luar itu yang bernama PPATK, ya kan? PPATK ini lembaga yang mengawasi alur transaksi keuangan, ya, aliran transaksi keuangan di semua tempat yang juga mencurigakan, termasuk diantaranya money laundering atau pencucian uang atau memperoleh dana atau pendapatan secara tidak sah gitu. Nah, itu juga bisa diawasi karena instrumen PPATK ini, lembaga ini bisa masuk dan mempelajari semua transaksi di katakanlah di perbankan. Belum lagi ada BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tuh, ya. Itu BPKP ini di bawah Presiden. Jadi laporan akhirnya itu disampaikan kepada Presiden. Belum ada lembaga yang mengawasi dan mengaudit dan memeriksa itu juga yang nempel di aparat penegak hukum, ya, ada di Polri, ada di Kejaksaan, ya kan. Terus ada juga lembaga negara yang bertanggung jawab kepada publik melalui DPR, yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, menjadi memprihatinkan itu, kenapa semua ini bisa lolos gitu? Ujungnya tuh malah ada KPK, ya. Satu cita-cita reformasi agar kita bisa mencegah dan menindak perilaku koruptif itu, ya ada Komisi Pemberantasan Korupsi itu. Nah, itu udah amat sangat lengkap dan sudah lahir beberapa puluh tahun yang lalu, tetapi skandal ini masih bisa terjadi. Itu bisa dibayangkan tuh, ya kan. Jadi cita-cita Pak Jokowi tentang revolusi mental itu ternyata tidak sampai ke jajaran Kementerian Keuangan dan kepolisian misalkan, karena masih aja ada oknum-oknum yang tidak takut melakukan hal-hal tersebut. Jadi kalau orang Barat bilang itu what went wrong, ya kan? Apa yang salah gitu. Jadi selengkap apapun struktur kelembagaannya, ya, secanggih apapun dan selengkap apapun, sedetail apapun peraturan, regulasi, law, ya, aturan hukum, dari mulai undang-undang, ya kan, sampai peraturan menteri. Tapi kalau mental manusianya itu memang masih punya niat dan tidak bisa dicegah melakukan itu, lah terus kita berharap pada apa lagi gitu. Nah, itu yang kemudian membuat marah semua warga masyarakat terhadap berbagai peristiwa ini. Nah, terkait dengan banyak kejadian ini, ya kan, kemudian ya kawan baik semua bagaimana mengetahui secara detail perjalanan kasus Sambo dan kasus Pak Teddy Minahasa, juga dengan kesaksian yang orang yang bernama Anita Cepu atau Linda Pujiastuti, kita itu terkaget-kaget bahwa kok bisa ya, kok bisa terjadi dan bisa lolos terungkap. Ya syukurnya kemudian ya terungkap dan beberapa kasus tersebut sudah berjalan di pengadilan kan. Nah, tetapi yang menjadi hikmah dari itu semua, apa tanda dari ini semua? Gitu. Ya, di penghujung pemerintahannya Pak Jokowi, seolah-olah aib itu, ya, yang terjadi dalam tata kelola pemerintahan kita ini, aibnya itu dibuka satu persatu gitu. Sehingga masyarakat sepertinya ditunjukkan, dipertontonkan, dipamerkan bahwa masih ada begitu banyak yang salah dalam tata kelola pemerintahan di kita, ya, dan bagaimana seorang pemimpin di berbagai level sebaiknya bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, ini jika boleh kita sebut bahwa sepertinya ini ada arus dan tanda dari berbagai peristiwa ini, dari alam semesta ini agar supaya masyarakat
ya menjadikan kasus ini pelajaran terbaik dan harus merubahnya. Singkat kata, ini adalah tanda munculnya gelombang perubahan yang harus terjadi. Gitu. Nah, skandal yang melibatkan 300 triliun di mana di satu kementerian yang semua orang juga meyakini bahwa Bu Sri Mulyani itu adalah salah satu menteri andalan ya, yang punya reputasi internasional, reputasi nasional apalagi. Tetapi justru ya sosok Sri Mulyani ini seperti tidak berdaya ya ketika terjadi skandal ini. Bahkan berusaha untuk memberikan penjelasan, mengklarifikasi di berbagai media, dan dia menyempatkan diri untuk hadir di berbagai undangan media televisi hanya untuk menjelaskan soal ini. Ya, ya sebelumnya terjadi di Kementerian Sosial, misalkan seorang menterinya juga masuk, tapi kali ini ya agak mencengangkan gitu bahwa terjadi di kementerian yang dipimpin oleh sosok yang dianggap orang ya bersih, kemudian juga strong character, strong leadership, ya cerdas, dan kemudian cara beliau mengklarifikasi untuk tidak mengatakannya ngeles ke sana kemari itu ya justru terjadi di kementerian yang ia pimpin gitu. Bahkan mulai ada desakan bahwa haruskah Bu Sri Mulyani ini mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara bukan perbuatan anak-anak buahnya ini dengan cara mengundurkan diri dari kementerian yang ia pimpin gitu, karena udah jadi the reputation is damage lah gitu. Jadi reputasinya itu beliau ini udah ternoda gitu. Karena dalam satu kesempatan ia juga mencoba mengargue apa yang ditemukan oleh yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD gitu. Bahkan apa yang disampaikan oleh PPATK juga Sri Mulyani menganggap ia tidak tahu. Ya tentu saja PPATK-nya ya agak kesal juga dengan ungkapan tidak tahu, karena setiap temuan dan laporan tersebut itu pasti sudah ditembuskan berkali-kali ke Bu Sri Mulyani, dan ternyata di kemudian hari di pemberitaan itu memang Ketua PPATK menyampaikan bahwa semua informasi dan laporan temuan itu sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan, tetapi hanya oleh kasus Mario Dendi yang memukuli David atas bisikan pacarnya dan kompor dari temannya itu, ya akhirnya ini skandal ini akhirnya merembet kemana-mana dan membongkar semua postur masalah yang terjadi. Jadi kita heran, ternyata laporan itu sudah bertahun-tahun yang lalu disampaikan dan dirasakan oleh publik, kok tindakannya tidak segera dicegah, ditindak, dan kemudian diselesaikan atau dipecat karyawannya atau gimana gitu. Dan yang lebih ironis lagi adalah salah satu kementerian ya yang mendapatkan tunjangan khusus dalam bentuk remunerasi itu ya Kementerian Keuangan itu paling duluan. Bahkan jauh sebelum adanya ide remunerasi, Kementerian Keuangan itu para pegawainya sudah mendapat apa yang disebut sebagai tunjangan khusus pegawai keuangan negara tuh, TKPKN itu. Nah, justru ternyata ya yang lebih heran lagi publik itu ternyata kenaikan salary yang diberikan oleh negara kepada para pegawai di Kementerian Keuangan ternyata tidak mampu mencegah dan meminimalisir perilaku koruptif tersebut gitu. Ya kan? Kan maksudnya dinaikkan pendapatannya, diberikan tunjangannya, diberikan remunerasinya secara layak agar perilaku koruptifnya itu kan tidak terjadi. Tetapi fakta ini sebaliknya. Seiring dengan pendapatannya meningkat, itu tidak menghilangkan unsur-unsur perbuatan korupsi tersebut gitu.
Ya kita tidak usah bicara detail misalkan bagaimana pola yang dilakukan oleh orang tua dari Mario David yang akhirnya kemudian sampai punya konon katanya lebih dari 40 rekening, menyimpan berbagai hal di safe deposit box gitu. Apakah itu memang uangnya sendiri, ataukah ia uang bersama teman-teman, ataukah itu uang titipan dari kolega maupun atasannya? Ini yang harus ditelusuri dan dibongkar sebaik-baiknya. Kalau kasus ini tidak segera dituntaskan, maka akhirnya masyarakat semakin marah dan menjadi gelombang perubahan yang besar yang ujungnya adalah apa? Yang ujungnya adalah perubahan politik di 2024. Ya, jadi ini tanda-tanda, sinyal-sinyal kepada pemerintahan era Pak Jokowi, mumpung waktu masih ada, ya, harus meninggalkan satu warisan atau legacy terbaik yang diberikan oleh Pak Jokowi beserta jajarannya kepada masyarakat Indonesia gitu. Sampai kemudian masyarakat yakin gitu. Nah, atau memang sebaliknya, ya, peristiwa-peristiwa ini dibuka, ya, atau terbuka, ya, terbongkar, justru ingin menunjukkan kepada masyarakat inilah rezim pemerintahan Pak Jokowi yang tidak mampu, ya, mencegah dan menangani berbagai skandal ini dengan baik, dan jangan dipilih kembali kesinambungan pemerintahan dari rezim yang sama di 2024. Jadi ada dua sisi nih. Apabila Pak Jokowi, ya, melakukan tindakan-tindakan korektif, ya, dengan cepat, berarti kepercayaannya apakah akan tumbuh dan kemudian masyarakat akan mendukung siapapun yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Atau sebaliknya, kalau masyarakatnya tidak puas tindakan-tindakan korektif yang diberikan oleh pemerintahan Pak Jokowi beserta jajarannya, maka berarti gelombang perubahan terjadi dan dianggap disematkan kepada Mas Anies Baswedan sebagai sosok yang punya harapan bisa, ya, yang punya harapan untuk bisa merubah segala sesuatunya. Itulah kawan baik makna dari berbagai peristiwa ini. Demikian kawan baik, mudah-mudahan itu bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen dari Swan Channel. Terima kasih.